Piala Kemerdekaan 2025 akan kick-off Selasa besok. Berikut jadwal bertanding Timnas Indonesia U17 pada laga pertama. Piala Kemerdekaan 2025 digelar sebagai persiapan Garuda Muda menatap Piala Dunia U17 2025. Indonesia akan berhadapan dengan Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. Stadion utama Sumatera Utara yang akan menjadi venue pertandingan. Tajikistan yang akan menjadi lawan pertama Indonesia, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025, laga itu kick-off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia tergabung di grup H di Piala Dunia U17 2025. Brasil, Honduras, dan Zambia yang akan menjadi lawan Indonesia untuk memburu tiket ke babak 32 besar. Untuk Piala Kemerdekaan U17 2025, Indonesia sudah memanggil sebanyak 30 pemain. Salah satu yang dipanggil ada Mayu Becker. Nova Arianto masih dipercaya untuk menangani timnas U17. Dia dibantu oleh Haryanto Prasetyo dan Dwi Priyo Utomo yang memegang peran sebagai asisten pelatih. Setelah melawan Tajikistan, Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan pada tanggal 15 Agustus dan Mali pada tanggal 18 Agustus. Jadwal Piala Kemerdekaan 2025. Timnas Indonesia U17 vs Tajikistan. Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada 12 hingga tanggal 18 Agustus tahun 2025. Ada 4 kontestan pada turnamen tersebut, yakni Timnas Indonesia U17, Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali. Pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Utara pun terus melakukan persiapan untuk memastikan Piala Kemerdekaan 2025 berjalan sukses. Bahkan, kini ada 8 trayek angkutan umum mempermudah masyarakat menonton secara langsung turnamen itu. Ada juga angkutan tambahan disiapkan menuju Stadion Utama Sumatera Utara di Batangkuis, Deli Serdang, ungkap Pit Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Moetakin Hasrimi di Medan, Senin, tanggal 11 Agustus tahun 2025, dikutip dari Antara. Adapun trayek yang dimaksud, lanjut dia, antara lain Basnis Trans dengan rute Jalan Kapten Muslim Medan, Simpang Kayu Besar, Bandara Kuala Namu. Kemudian, Bas Damri rute Plaza Medan Fair Amplas, Bandara Kuala Namu, dan Bas ALS rute Binjai, Jalan Ring Road Medan, Simpang Kayu Besar, Bandara Kuala Namu. Lalu, Bas Damri rute Pelabuhan Ajibata Parapat Pematang Siantar, Simpang Kayu Besar, Bandara Kuala Namu, dan Bas Almasar rute Kabupaten Karo, Jalan Ngumban Surbakti, Simpang Kayu Besar, Bandara Kuala Namu. Ada pula Bas Pelita Paradep dengan rute Pematang Siantar, Simpang Kayu Besar, Bandara Kuala Namu, dan taksi Bluebird bisa dipesan langsung ke tempat laga Piala Kemerdekaan 2025. Rute-rute ini dipastikan ketersediaan angkutannya mempermudah masyarakat yang hendak menonton pertandingan Timnas Indonesia U17, jelas Moetakin. Lebih lanjut, Pemprov Sumut menyediakan bus gratis dengan tempat duduk terbatas dengan 2 rute, yakni Stadion Teladan Jalan Sisingamangaraja, Simpang Kayu Besar, Stadion Utama Sumatera Utara. Rute kedua, yaitu Terminal Amplas Simpang Kayu Besar, Stadion Utama Sumatera Utara masing-masing pada 12,15 dan tanggal 18 Agustus tahun 2025 dengan jadwal keberangkatan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada 2 bus khusus kita siapkan, dan berangkat setiap 15 menit sekali dari titik keberangkatan pertama. Penonton juga tidak perlu khawatir untuk pulang. Bus pulang juga kita sediakan, dan bus akan menunggu di Stadion Utama, tutur Mutakin. Selain itu, Pemprov Sumut juga menyiapkan lokasi parkir bagi ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 di dalam kawasan Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan, kita siapkan juga lokasi parkir gratis di kawasan stadion. Kita pastikan aman karena dijaga aparat gabungan, tandas Mutakin. Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Mali vs Uzbekistan. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia vs Tajikistan. Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Tajikistan vs Mali. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Uzbekistan vs Indonesia, Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025.
Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Uzbekistan vs Tajikistan. Pukul 20.30 WIB, Indonesia vs Mali. Tim nasional Indonesia U17 akan memanfaatkan ajang Piala Kemerdekaan 2025 di Medan, Sumatera Utara, 12–18 Agustus tahun 2025, sebagai bagian dari persiapan terakhir menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar, November mendatang. Pelatih Nova Arianto membawa 30 pemain termasuk 4 pemain diaspora yaitu Mayu Baker, Elzar Jacob, Noah Pohan, dan Aaron Liam Suitela. Ajang tersebut, menurut Nova, akan menjadi seleksi akhir skuad Garuda Asia untuk menentukan komposisi terbaik yang akan dibawa ke Qatar nanti. Hal itu karena selepas turnamen ini, pihaknya akan fokus pada persiapan khusus di pemusatan latihan di luar negeri. Evandra Florasta dan kawan-kawan telah tiba di Medan pada Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2025 malam dari Bali. Begitu tiba, mereka langsung melakukan latihan. Fokusnya adalah pemulihan fisik dan penyusunan strategi menghadapi laga pembuka melawan Tajikistan, Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025, di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pukul 19.30. Yang pasti setelah perjalanan dari Bali, fokus hari ini adalah pemulihan. Sekaligus kami membuat game plan untuk pertandingan pertama melawan Tajikistan. Kondisi pemain sejauh ini sangat baik dan siap tampil, kata Nova. Piala Kemerdekaan 2025 akan diikuti 4 negara yang juga menjadi peserta Piala Dunia U17 2025 yaitu Indonesia, Mali, runner-up Piala Afrika U17 2025 Uzbekistan, juara Piala Asia U17 2025 dan Tajikistan, perempat finalis Piala Asia U17 2025. Turnamen ini digelar 12–18 Agustus tahun 2025 dengan sistem round robin. Kendala administrasi. Secara kekuatan, Nova menilai skuadnya saat ini cukup mumpuni, tetapi memang tidak semua pemain diaspora bisa dimainkan di turnamen ini. Beberapa dari mereka, ujarnya, masih terkendala administrasi. Beberapa pemain tidak bisa ikut di Piala Kemerdekaan karena masalah administrasi dan izin klub. Namun secara komunikasi, mereka diizinkan untuk tampil di Piala Dunia nanti. Ada juga pemain kelahiran 2010 yang potensinya sangat bagus, tapi baru akan disiapkan untuk event berikutnya, tutur Nova.